para pejuang umbi-umbian ya. Gimana hasil kuisnya? Bagus gak? Kalau bagus, tetap ikuti video ini ya, biar menambah pengetahuan kita, biar kita juga sama-sama gitu ya mencari tahu gimana sih cara kita masing-masing mencari kata kunci dalam mengerjakan TWK. Di soal pembahasan ini merupakan kesimpulan saya berdasarkan kunci jawaban yang telah saya dapatkan dari beberapa sumber soal yang saya cari di berbagai internet gitu ya. Ini langsung saja kita bahas teman-teman dari nomor 1 nih. Pertama, membina persatuan dan kesatuan dihubungkan dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika mengandung makna bahwa. Nah, kata kuncinya di sini langsung aja cari itu persatuan dan kesatuan dihubungkan dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Sudah dapat ya, yaitu tentang persatuan. Dalam bergaul harus dapat menyelesaikan diri. Saya kira tidak berhubungan. Kebudayaan daerah harus dilestarikan. Tidak juga. Dalam pergaulan tidak boleh membedakan suku. Oke, bisa masuk ya, tidak boleh membedakan suku. Berarti kita harus bersatu gitu. Oke. Saya kira jawabannya C, tapi kita hold dulu. Kemudian kebudayaan masyarakat tidak tergantikan budaya lain. Tidak juga. Keanekaragaman tak mungkin dipersatukan, apalagi nih. Berarti jawabannya adalah C. Gampang ini ya, nomor 1 nih. Oke. Lanjut ke soal nomor 2. Pak Suyatno adalah orang yang sombong. Sombong kali Pak Suyatno ya. Dia selalu menilai orang dari kekayaan dan kedudukannya. Oke, kata kuncinya ini, dia menilai orang dari kekayaan dan kedudukannya. Oke, berarti dia tidak beradab dan tidak adil ya. Masa dia memandang orang karena jabatan atau karena ini gitu ya. Berarti dia pandang bulu. Saya kira itu ini ya, sikap Pak Suyanto bertentangan dengan sila. Nah, ini yang lebih mirip-mirip tuh biasanya ya. Tapi biasanya kita harus menyesuaikan soal ya. Kita harus spesifik sama apa yang dimaksud dengan soal. Nah, ketuhanan yang Maha Esa sebenarnya berhubungan, tapi kan di soalnya tidak ada menjelaskan spesifik tentang ketuhanan, agama atau religi atau apa segala pun. Ya, saya kira tidak ini ya. Kemudian kemanusiaan yang adil dan beradab. Lumayan ya. Kita tahan dulu. Persatuan Indonesia. Tidak ya, tidak. Tapi bisa jadi, cuma nggak spesifik deh soalnya. Kemudian kerakyatan dipimpin oleh hikmat. Ini yang sila keempat dalam permusyawaratan perwakilan. Tidak juga. Kemudian keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, bisa jadi. Tapi kan ini kan lebih ke ini enggak sih? Lebih ke kebijakan gitu, harus adil untuk seluruh rakyat Indonesia. Tapi kan ini pribadinya Pak Suyatno gitu. Saya kira lebih tepat ke B, karena kemanusiaan yang adil dan beradab. Harusnya dia adil memandang orang, mau dari kedudukannya apapun dia harus adil memandang orang ya, beradab. Saya kira ketika dia berbicara kepada orang pandang bulu, itu menurut saya tidak beradab. Dan di kunci jawaban juga B ya teman-teman. Oke. Soal nomor 3. Pembangunan tidak boleh bersifat pragmatis. Hal ini berarti pragmatis itu artinya ada bukti nyata, ada tindakan yang bermanfaat, dan ada sifat yang konkret terjadi gitu ya. Pokoknya dia benar-benar terjadi kayak. Nah, kita udah dapat kata kuncinya. Kemudian pembangunan tidak boleh bersifat pragmatis. Kita cari pilihannya. Pembangunan tidak hanya mementingkan tindakan nyata dan mengabaikan pertimbangan adil. Saya kira ini masuk. Kita hold dulu. Perawatan masing-masing instansi selama batas dan mengabaikan manusia nyata. Ini enggak, tidak ada. Pembangunan tidak boleh mengorbankan manusia nyata, melainkan tidak ya. Pembangunan melibatkan masyarakat sebagai tujuan pembangunan keputusan yang menyangkut kebutuhan mereka. Pembangunan melibatkan masyarakat. Nah, kalimat ini melibatkan masyarakatnya, jadi tidak lebih fokus ke pragmatisnya tadi ya. Pembangunan tidak hanya mementingkan tindakan nyata. Berarti jawabannya antara E dan A. Jawaban yang lebih tepatnya adalah yang A, karena dia di materi pembangunan tidak hanya mementingkan tindakan nyata dan mengabaikan pertimbangan etis.
Ya, jawabannya lebih tepat A. Kenapa A? Di materi Pancasila itu lebih ditekankan ke ini, pembangunan pragmatis itu tidak hanya memikirkan tingkat nyata dan mengabaikan pertimbangan etis. Oke, soal nomor 4. Pembangunan yang dilaksanakan mengacu pada standar nilai Pancasila. Nah, nilai Pancasila itu kan banyak tuh. Nah, tapi yang ditanya di sini adalah tentang pembangunan. Udah jelas tadi soal nomor 3 itu ini ya, ada hubungannya dengan paradigma pembangunan. Kalau ini benar semuanya nih sebenarnya, tapi fokus dari soal ini itu kan pembangunan nih. Ini benar semua, tapi power Pancasila. Jadi yang lebih tepatnya adalah E ya, cara menjawab soal itu tinggi. Kebetulan tadi kita bahas di soal nomor 3. Oke, lanjut ke nomor 5. Oke, nomor 5. Berikut ini yang termasuk dimensi realitas sila ketiga Pancasila, kecuali berarti persatuan dan kesatuan. Itu ya, sila ketiga ya. Menghindari sikap Calvinisme dan primordialisme secara tepat. Ya, bisa jadi masuk lah. Karena ini kan dapat membuat ini ya perpecahan. Kemudian B, memajukan pergaulan demi kemajuan bangsa. Pergaulan masuk ya, bergaul kita harus bisa masuk ya, karena kalau bergaul kita kan makin kompak gitu ya. Kemudian membangun hubungan baik dengan semua unsur bangsa, bener banget pun. Mengembangkan sifat saling tenggang rasa dan tepas selira. Tepas selira terlalu kemudian demi kepentingan bangsa dan negara. Ini sebenarnya benar semua nggak sih? Tapi dalam kepentingan bangsa dan negara, kita nyari fokus ke yang ada persatuannya teman-teman. Rela berkorban nih untuk bangsa dan negara nih, bersatu nggak sih? Mengembangkan sikap saling tenggang rasa, benar. Tapi lebih ke sila kedua nggak sih, tenggang rasa dan tepas selira. Tepas selira ini lebih ke ada toleransinya gitu lah, toleransinya. Saya kira ini lebih ke sila yang lain ya, sila kedua. Membina hubungan baik semua unsur bangsa, pergaulan demi kemajuan bangsa, persatuan. Ini paham. Oke, saya kira jawaban yang tepat adalah D. Dan kita lihat kunci jawabannya, nomor 5 tuh D, benar. Mengembangkan sikap saling tenggang rasa dan tepas selira. Yap, betul. Oke. Nomor 6. Mengembangkan sikap bahwa bangsa Indonesia merupakan bagian dari seluruh umat manusia, merupakan perwujudan sila ke. Nah, sebenarnya masuk semua ke sila ini, semua masuk ya teman-teman. Tapi kita mencari yang lebih spesifik ya. Kita fokus. Kata kuncinya apa? Mengembangkan sikap bahwa bangsa Indonesia merupakan bagian dari seluruh umat manusia. Bagian dari seluruh umat manusia. Pertama, lebih ke ketuhanan. Kedua, keadilan sosial, kemanusiaan yang adil dan beradab. Saya kira bisa ya. Ketiga, persatuan, tidak ya. Bagian dari seluruh umat manusia. Ya, tidak sih. Ini kan menekankan bahwa Indonesia ini juga sebenarnya adalah manusia gitu ya. Adalah benar-benar orang yang berada di muka bumi ini. Jadi sudah seharusnya kita tuh ini ya, diperlakukan sebagai manusia gimana yang seharusnya. Keempat, tidak keadilan sosial antara 5/2 ini agak susah sih sebenarnya. Mengembangkan sikap manusia merupakan dari seluruh umat manusia, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, kalau sila kelima kan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, sila kelima ini kan lebih ke
Ini dia ya, apa spesifik ke Indonesianya aja ya, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sedangkan di sini kan eh, katanya umat manusia. Ini kan seluruh muka bumi. Jadi saya kira jawabannya yang tepat antara B dan E, yang lebih tepat adalah B. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Karena ini lingkupnya global. Ya. Oke, dikunci jawaban B. Oke, benar teman-teman. Next. Pancasila sebagai paradigma pembangunan politik harus mampu Nah, kalau kuncinya Pancasila sebagai paradigma pembangunan. Oke, masih tentang paradigma ya. Harus mampu menjadikan rakyat sebagai subjek politik, bukan objek politik. Bisa jadi menjadi sumber dari segala sumber hukum. Bisa jadi tapi kurang tepat. Pengontrol atas kekuasaan yang absolut. Enggak ya. Pedoman hidup berkebangsaan. Bener sih, bener. Tapi kan tidak spesifik. Memberi perlindungan hak asasi bagi rakyat. Tidak juga. Jadi yang lebih eh yang lebih masuk di di soal ya A sih teman-teman. Mari kita cek dulu ya. 7 A. Oke. Pancasila sebagai paradigma artinya nilai-nilai dasar Pancasila itu sebagai semua pedoman pembangunan, kerangka pembangunan. Intinya rakyat itu sebagai ini pelaku ya, bukan sebagai objek gitu. Makanya kita milih ini tadi. Jadi di A, pilihan A ini rakyat itu ditinggikan gitu. Oke. Nomor 8. Menurut pernyataan dalam pembukaan Undang-Undang 45, perjuangan kemerdekaan merupakan tindakan yang diberkati oleh Allah. Karena ini jawaban kayak gini, jawaban soal yang kayak gini ini gampang nih karena ada nih langsung kata kuncinya Allah. Berarti dia harus jawabannya itu harus ada unsur-unsur agamanya. Mari kita tengok. Kehidupan kebangsaan yang bebas merupakan keinginan luhur. Bebas? Saya kira tidak ya. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang religius. Oke, masuk. Kita tahan dulu. Kemerdekaan itu sudah lama diperjuangkan. Tidak ada banyak pengorbanan yang teman-teman tidak ada. Kemerdekaan karunia Allah yang tidak perlu. Saya kira tidak. Jadi jawabannya antara B dan B aja. Oke, langsung saja teman-teman. Oke, nomor 9. Salah satu bentuk pengamalan sila keempat, sila keempat di bawah ini adalah sila keempat itu teman-teman didentek sama musyawarah. Oke, musyawarah. Yang bunyi sila keempat itu yang kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Jadi biasanya soalnya itu pasti dihadapkan dengan musyawarah ya. Oke, pilihan Kak. Kita tidak boleh memaksakan kehendak kita kepada orang lain. Nah, biasanya ini kalau kita adu argumen biasanya ini ya. Oke, seperti ini kita tahan dulu. Mengembangkan sikap menghormati dan bekerja sama dengan bangsa lain. Ya, tidak menurut saya. Menjadi hak asasi manusia tidak. Jadi bahwa kita mempunyai hak dan kewajiban yang sama tidak. Ini sila yang lain. Mengembangkan sikap saling mencintai sama manusia tidak. Ini ya. Oke, langsung saja. Oke, kita tengok jawabannya A. Nomor 10. Rumusan dan susunan Pancasila yang benar dan sah tercantum dalam rumusan dan susunan Pancasila yang benar dan sah. Itu tercantum di pembukaan undang-undang ini ya teman-teman. Karena di dalam pembukaan undang-undang ini itu isinya
disahkan pada tanggal 18 Agustus oleh PPKI. Jadi ini hafalan ya. Jadi menurut saya kita perlu dibahas, langsung dibaca aja materi yang banyak itu. Oke, next. 11. Janji kemerdekaan yang diberikan Jepang setelah kekalahan Jepang saat Perang Dunia sudah diumumkan oleh, ini juga hafalan ya, tidak perlu dibahas. Diumumkan oleh siapa tadi? Jawabannya B. Perdana Menteri Kyoto. Itu tanggal 7 September. Aduh, susah ini. Tahun 1944. Oke. 12. Interaksi masyarakat yang berorientasi ke atas sangat mementingkan hubungan yang formal dan bersifat impersonal. Oke. Nih, gambaran tersebut merupakan etos kebudayaan masyarakat. Oke. Nih, berorientasi ke atas sangat mementingkan hubungan formal. Ini biasanya orang-orang yang di atas lah ya. Jadi kita eliminasi ini tidak berarti antara A sama B. Nah, di sini katanya impersonal, berarti dia tidak pribadi ya, berarti dia kelompok-kelompok gitu. Sangat mementingkan hubungan yang formal karena dia formal. Kalau birokrat ini kan orang-orang yang berada di birokrasi, jadi harus formal. Kalau elit ini itu orang yang punya kuasa, kekayaan, tapi dia belum tentu formal ya. Jadi saya kira jawabannya adalah B. Lihat, benar, B, birokrat. Oke teman-teman, kita berdasarkan Undang-Undang 45, setiap pemberian amnesti dan abolisi, pengangkatan dan penerimaan duta serta piagam perang harus disetujui oleh. Nah, kata kuncinya itu amnesti dan abolisi. Sebenarnya ini juga kita harus membaca ya, kita harus tahu nih. Yang penting kita tahu amnesti dan abolisi itu sifatnya sebagai apa ya, toleransi, penghapusan gitulah. Kalau amnesti itu penghapusan secara kelompok gitu ya, penghapusan seperti amnesti pajak gitu, penghapusan denda atau hukuman gitulah. Kalau abolisi itu penghapusan pidana secara individual gitu. Jadi ini pengangkatan dan penerimaan itu ini ya harus disetujui oleh DPR. Oke, ini harus diingat, harus disetujui oleh DPR. 14. Dalam tata aturan perundang-undangan, Undang-Undang 45 menempati posisi tertinggi, sedangkan peraturan perundang-undangan yang posisi terbawah adalah ini teman-teman. Itu kan udah dikasih nih 5 pilihan. Ini pertama, yang kedua, tapi yang ditanya posisi terbawah. Posisi terbawah itu kalau dari sisi urutan itu mulai dari tertinggi ya, Undang-Undang 45, undang-undang atau undang-undang pengganti, kemudian peraturan pemerintah, kemudian peraturan presiden, kemudian peraturan daerah. Ini yang paling bawah teman-teman. Ini nggak masuk ini. Kita ulangi ya. Ini nomor 1, nomor Perpu itu ini ya. Nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5. Oke. Negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional. Hal ini tercantum dari pasal berapa? Jawabannya E. Dikunci jawaban E. Pasal 32. Karena bunyi pasal 32 yaitu negara menghormati dan memelihara bahasa daerah. Itulah pasal 32. Yang ini cari sendiri. Oke. Lanjut. Oke, 16. Mewujudkan nasionalisme yang tinggi di rakyat Indonesia yang lebih mengutamakan kepentingan nasional daripada kepentingan golongan merupakan, sepertinya ini nggak masuk lah, tidak masuk.
tidak masuk antara ini. Nah, pengertian. Kalau pengertian wawasan Nusantara itu teman-teman itu cara pandang ya. Cara pandang. Belum ada lagi pulpennya. Kemudian kalau tujuan wawasan Nusantara itu ya ini mewujudkan tujuannya ini. Kalau pengertiannya lebih ke cara pandang. Intinya cara pandang rakyat Indonesia tentang NKRI gitu. Itulah yang pengertiannya. Jadi jawabannya itu adalah tujuannya. Ya. Aduh, apa ini? Oke, jadi jawabannya itulah tujuan wawasan Nusantara. Oke, nomor 17. Pak Andri mendapatkan tugas dari kantornya untuk mengikuti pelatihan di luar kota selama 3 hari. Di luar dugaan, pelatihan tersebut telah selesai lebih cepat dari jadwal yang ditentukannya itu selama 2 hari. Jika Anda menjadi Pak Andri, apa yang akan dilakukan? Ya pasti santuy dulu lah bosku. Nah, tapi berhubung ini soal serius, jadi kita memposisikan diri sebagai ini ya, orang yang baik, jujur, berintegritas, dan harus berguna untuk bangsa. Oke, udah pasti kita menikmati sisa enggak lah. Melaporkan kantor bahwa kita selesai dalam 2 hari dan menunggu arahan berikut. Dari bagiannya. Segera pulang dan memiliki berlibur bersama keluarga. Ini sih yang kita inginkan, tapi enggak lah. Segera pulang dan memilih libur di rumah. Rahasia kita sini. Katakan bahwa apalagi nih. Jawabannya adalah B. Jawab soal-soal kayak gini aman lah ya. Oke. 18. Dalam Ketatanegaraan RI ada kasus penyebaran hoak yang memprovokasi family Muslim, cyber army, perusahaan barang bukti, kelompok MCA melakukan isu provokatif dan keberuntungan terkait Sekuras. Oke. Penyimpangan ini merupakan bentuk pelanggaran sila ke ini memecah persatuan. Pasti ketiga lah ya. Oke. 19. Sumber hukum dari keputusan hakim terdahulu dijadikan dasar keputusan oleh hakim lain dalam menentukan perkara yang sama. Disebut nih keputusan hakim terdahulu itu adalah jurisprudensi. Ya ini ilmu pasti ini ya. Lanjut 20. Undang-Undang Nomor 31 tentang Partai Politik menyatakan bahwa partai politik perlu diadakan karena terbukti bahwa dengan adanya partai politik belum tentu terbukti. Melalui partai politik telah masyarakat dapat memilih presiden. Enggak. Partai politik merupakan satu wadah untuk enggak. Banyak tuntutan masyarakat untuk membentuk partai politik. Tidak. Merupakan salah satu wujud partisipasi masyarakat dalam mengembangkan bisa lah. Ya jawabannya ada yang protes, saya kira enggak lah, ini udah jelas-jelas salah yang lainnya. Soekarno menyampaikan pidato mengenai dasar negara pada tanggal berapa? Bertanggal 1 Juni 1945. Nih, langsung ingat ya Soekarno ya. Yo, tokoh lain kapan tuh? Cari sendiri biar lebih ingat ya. Next. 22. Tokoh yang bersama Bung Karno dan Muhammad Yamin melakukan pembicaraan terbatas mengenai semboyan Bhinneka Tunggal Ika pada sidang-sidang BPUPKI adalah siapa yuk? Nih, ini ilmu ini ya, ilmu pasti kita harus banyak baca nih. Kemarin yang dulu itu yaitu Muhammad Yamin, Bung Karno, I Gusti Bagus, ya orang itulah melakukan pembicaraan terbatas. 23. Fenomena generasi muda yang mengalami kebudaran terhadap jiwa nasionalisme. Nih, generasi muda kita nih yang mengalami kebudaran terhadap jiwa nasionalisme disebabkan karena orientasi nasionalisme adalah sikap dan perbuatan. Ini tentang kebudaran nih. Ini apa nih, pembahasan apa nih, nggak masuk ya, dia malah menjelaskan labeling yang menjadi stigma bagi generasi muda. Tidak ya. Ukuran nasionalisme dipahami sebatas perjuangan secara fisik. Iya sih ya, menurutku ini nih kadang generasi muda itu lupa bahwa perjuangan kemerdekaan itu
juga ada yang terjadi karena ini ya, diplomasi, negosiasi dari tokoh-tokoh intelektual. Tapi yang sering ada di benak generasi muda itu lebih ke perang dengan bambu runcingnya, makanya banyak yang tawuran gitu ya. Ini tahan dulu lah, masuk nih. Kurangnya daya juang terhadap tantangan perubahan zaman. Kayaknya enggak lah ya, kurangnya daya juang terhadap tantangan perubahan zaman. Daya juang, daya juang buat ngapain kan? Sekarang aman-aman aja. Kurangnya sosok heroisme bagi kaum muda. Udah banyak sosok heroisme pahlawan banyak di sejarah. Ini ya yang paling nih. Cut. Next. Arga meminta uang kepada orang tuanya untuk beli motor. Minta nih. Namun orang tuanya bekerja serabutan, tidak bisa menuruti keinginannya. Lalu Arga kesal, pergi ke orkes musik dan mabuk. Saat melewati desa tetangga, Arga melihat sebuah motor. Awalnya Arga tidak ingin mencuri, karena keinginan hatinya berubah, dia ingin mencuri motor tersebut. Oh iya, ingin mencuri motor tersebut. Salah seorang warga melihat hal tersebut, lalu menyerikannya maling dan melaporkan Arga ke pihak yang berwajib. Sikap warga menunjukkan, yo, aduh, berat ini ya. Integritas, saya kira tidak ya. Integritas ini tidak masuk soal profesionalisme, mislisma, bisa jadi solidaritas, bisa jadi tenggang rasa. Tapi fokusnya di sini teman-teman, meneriaki maling dan melaporkannya. Nih diteriakkan terus dilaporkannya, ini kata kuncinya. Tenggang rasa, meneriki, bisa jadi sih rela berkorban. Tidak ada di sini si warga tersebut ngapa-ngapainnya, dia cuma teriak aja. Nih, di antara ini tenggang rasa, kurang ya. Oke, solidaritas antara B dan C. Cuma kan di salah seorang warga melihat tersebut, mereka yang maling dan bukannya. Solidnya solid sih, diteriaki. Lalu ada melaporkan, solid. Berarti dia nggak mau main hakim sendiri. Berarti dia mau kerjasama nggak sih itu? Mau dia profesional lah berarti dia nggak mau hakim sendiri, makanya dilaporkan ke pihak berwajib. Jawabannya lebih tepat ke B sih. Perjanjian bilateral dan multilateral memiliki beberapa perbedaan. Salah satunya adalah ini, bilateral pun antar dua negara, multilateral lebih dari dua negara. Berarti pesertanya ya kan? Pesertanya. Oke. 26. Kebijakan pemotongan nilai uang Sunring, yaitu memotong semua uang yang bernilai 2,50 rupiah ke atas hingga nilai tinggal setengah yang terjadi pada saat Menteri Keuangan jawab oleh. Jawabannya adalah ini, Syafruddin Prawira Negara. Nih, ini terjadi karena belum tertatanya perekonomian Indonesia pasca kemerdekaan. Peristiwa ini dikenal dengan nama Gunting Syafruddin. Oh, Gunting Syafruddin teman-teman istilahnya. Gunting Syafruddin, jadi nilai uang digunting. Ingat ya, Gunting Syafruddin Prawira Negara. Oke. 27. Dalam ketatanegaraan Republik Indonesia, pembentukan sebuah provinsi dapat dilakukan yang memiliki paling sedikit. Ayo, berapa? 5 ya teman-teman. 5 kabupaten. Ini ada pada pemerintahan daerah pasal 5 ayat 5. Oke. Untuk membentuk provinsi minimal 5 kabupaten. Untuk membentuk kabupaten minimal ada 5 kecamatan. Dan untuk membentuk kabupaten minimal ada
4 kecamatan untuk pembentukan kota. Kita ulangi. Untuk pembentukan provinsi minimal 5 kabupaten. Untuk pembentukan provinsi paling sedikit 5 kabupaten kota tadi kan. Untuk pembentukan kabupaten paling sedikit 5 kecamatan. Untuk pembentukan kota paling sedikit 4 kecamatan. Itu bedanya. Kalau kabupaten 5 kecamatan, kalau kota 4 kecamatan. Kalau kabupaten kalau provinsi dia membutuhkan 5 kabupaten kota. Oke, next. Aduh, sorry banget nih. Lihat soalnya sama, ini tadi jawabannya ini ya. Tentang pecah belah. Oke, ledakan bom di Poltabes Medan. Ini tentang penyimpangan silaka. Bom, ada yang meninggal, berarti ada, ini lebih ke kemanusiaan sih. Yang identitas dengan kemanusiaan itu sila kedua, teman-teman. Oke, dia tidak berada. Nomor 30. Waduh, ini kayaknya soalnya error dah. Salah soal nih. Oke. Yaudahlah. Intinya ini ada pengeboman yang spesifik nih ke gereja-gereja ibadah. Karena ada hubungannya ibadah, dia walaupun ada kemanusiaan lebih ke ini Tuhan Yang Maha Esa. Karena dia mengganggu orang ibadah ya, meninggal dunia. Spesifik ke ini sih, ke Tuhan Yang Maha Esa. Oke teman-teman, selesai dah TWK-nya.